Langsung saja masuk ke materinya. Kita akan mengenal sistem persamaan linier. Nah, bentuk umum yang linier itu kayak gimana? Bentuk umumnya kayak gini, linier itu. Yaitu secara umum dituliskan A11X1 ditambah A12X2 sampai A1N sama dengan C1. Dan ini terdapat sebanyak M persamaan. Kayak gini. Dengan catatan bahwa masing-masing A11, A12, A1N, sampai nanti AM1, AMN, dan C1 sampai CM, ini adalah suatu konstanta bilangan real. Tuh ya. Nah, tentunya di sini M dan N-nya terbatas. Gitu. Nah, kemudian ketika nanti nilai C1 itu 0, C2 0, CM itu 0, maka sistem persamaan yang seperti itu dia disebut sebagai sistem persamaan linier yang homogen. Namun ketika dia ada nilainya, artinya bukan 0 gitu ya, C1 sampai CM itu bukan 0, maka sistem persamaan linier yang seperti itu disebut sebagai persamaan linier non-homogen. Kayak gitu. Nah, tujuan kita apa dengan sistem persamaan linier ini? Ya mau mencari solusinya. Solusi dari siapa? Dari X1 ini kayak gimana nanti solusinya? X2, X3 sampai Xn ini nanti solusinya seperti apa sehingga dia nanti memenuhi sistem persamaan linier ini. Artinya ketika saya punya S1 sampai Sn itu merupakan solusi sistem persamaan ini, maka nanti ketika saya misalkan solusi X1 itu adalah S1, solusi X2 itu S2, dan seterusnya gitu ya, solusi Xn itu Sn. Nah, masing-masing X1 sampai Xn itu nanti ketika saya substitusikan ke sistem persamaan linier ini, maka dia nanti akan memenuhi semua persamaan yang ada di sini. Nah, itu disebut sebagai solusi. Namun pertanyaannya, apakah semua sistem persamaan linier itu memiliki solusi? Belum tentu. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau sistem persamaan linier itu memiliki solusi, maka dia disebut sebagai sistem persamaan yang konsisten. Artinya sistem ini punya solusi. Namun ada juga nanti sistem persamaan linier itu tidak punya solusi. Kalau dia tidak punya solusi, maka nanti dia disebut sebagai sistem persamaan linier yang tidak konsisten. Kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau nanti dia punya solusi atau sistem persamaan linier ini konsisten yang kayak gimana gitu? Ada 2 kemungkinan. Kalau dia punya solusi atau konsisten, itu artinya nanti bisa jadi dia solusinya solusi tunggal. Seperti tadi yang sudah kita bahas di awal gitu ya, ada sistem persamaan linier yang memiliki solusi tunggal. Maksudnya solusi tunggal itu apa? Ya berarti dia satu-satunya solusi, nggak ada solusi lain lagi, hanya itu saja solusinya gitu. Kemudian selain itu, kalau dia konsisten, dia juga memungkinkan kalau solusinya tidak tunggal. Tidak tunggal artinya apa? Solusinya banyak gitu. Kalau solusi banyak itu artinya nanti dia punya sekumpulan keluarga solusi yang sering kita sebut seperti itu ya nanti. Jadi di sini kalau saya resume sistem persamaan linier itu dia disebut seringkali kita nyebutnya SPL gitu ya, sistem persamaan linier gitu. Sistem persamaan linier itu ada 2 kemungkinan, yaitu dia konsisten, ada yang in, atau kalau bahasa Indonesia berarti tidak konsisten. Kalau konsisten berarti dia ada 2 kemungkinan, solusinya tunggal dan solusi banyak. Gitu. Solusi tunggal itu apa? Ya dia adalah satu-satunya solusi. Kalau solusi banyak itu kayak gimana? Misalnya tadi saya punya X1 itu sama dengan 2X2. Kemudian saya punya X2 itu sama dengan alfa. Nah, solusi kayak gini itu dia disebut solusi banyak gitu. Karena apa? Karena X1-nya bergantung pada X2. Kalau X2-nya saya ganti-ganti dengan bilangan tertentu, maka X1 juga akan banyak. Akhirnya akan terjadi banyak paket, ada terbentuk sekumpulan keluarga solusi yang kayak gini. Ini solusinya solusi banyak. Kalau ini tunggal, ya berarti dia satu-satunya solusi yang ada di situ. Kayak gitu. Itu ya. Oke, itu tentang sistem persamaan linier. Kemudian, halaman selanjutnya,
Halaman selanjutnya kita akan melihat di tujuan pembelajaran tadi kan kalian harus memahami secara geometri itu kayak gimana sih sistem persamaan linear gitu. Nah, secara geometri yang akan kita pelajari itu dua kasus, yaitu ketika M sama dengan N sama dengan 1. M tadi apa? M itu banyaknya persamaan. N itu banyaknya variabel. Berarti kalau M sama dengan N sama dengan 1, itu berarti sistem persamaan linear yang memiliki satu persamaan dan satu variabel. Nah, contohnya sistem persamaannya itu kayak gini nih. Oh, ini hanya satu persamaan, hanya ini saja. Variabelnya apa? Hanya satu, yaitu si X1 ini. Nah, kalau kita punya persamaan yang seperti ini, maka secara geometri bagaimana gambarnya ini? Berarti kan variabelnya hanya satu. Berarti saya punya, misalnya garis. Di sini X1, ini aja kan ya, garis kayak gini. Ini X1. Berarti kalau saya selesaikan ini, X1-nya kayak gimana? C1 dibagi dengan A11. Tentunya di sini C1 dan A11 ini adalah suatu konstanta, gitu, konstanta. Nah, ini nanti gimana kalau kita gambarkan? Ya, bisa jadi dia ada di sini nih. Oh, ini X1 nih, X1 yang sama dengan C1 per A11. Ya, tergantung nilai C1 sama A11-nya itu berapa, kayak gitu ya. Ini secara ini kayak gini. Ini saya punya persamaan secara geometri ya kayak gini. Gitu. Kemudian nanti kalau saya punya suatu sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua variabel, berarti M sama dengan N sama dengan 2 gitu ya. Nah, berarti di sini kita akan melihat beberapa kasus, ada 3 yang akan kita lihat. Misalnya kita berangkat dari yang kasus pertama dulu. Saya punya sistem persamaan yang kayak gini. Dia memiliki berapa variabel? 2. Variabelnya apa ini? Variabelnya X1 dan X2. Sistem persamaannya yang mana? Ini persamaan 1, itu persamaan 2 gitu kan ya. Kemudian di sini kita disuruh mengilustrasikan secara geometri. Secara geometri gimana? Kalau 2 variabel berarti dia di R2 kan? Berarti nanti kita akan punya di sana, misalnya saya notasikan sumbu X1 ke sana sumbu X2 kayak gini. Nah, berarti ini solusinya gimana? Kalau kita gambarkan dulu deh sebelum kita melihat solusinya. Ini gambarnya gimana? Dari persamaan 1 dulu. Itu kan kita punya persamaan 2X1 dikurangi X2 sama dengan 5. Ini kan persamaan garis. Ya enggak? Kalau misalnya saya punya X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya akan sama dengan berapa dari sini? Min 5, gitu kan? Ya enggak? Berarti dari sini kita punya titik berapa? Titiknya 0, min 5. 0, min 5 di mana? X2-nya yang ke sana, X1 yang ke sana. Berarti X2-nya min 5. Min 5 ada di sini kan? Iya, Bu. Jadi ini adalah titik 0, min 5. Kemudian kalau misalnya X2-nya yang 0, maka kita akan punya X1-nya berapa? Saya substitusikan ke sini. 2,5. Berarti saya akan punya apa di sini? 5/2,0. Berarti 5/2,0 kira-kira ada di sini gitu ya. Ini 5/2,0. Berarti ini kalau saya gambarkan, ini merupakan garis lurus yang melewati 2 titik ini. Kayak gitu kan? Ini adalah persamaan apa tadi? 2X1 dikurangi X2 sama dengan 5. Oke, padahal di sini ada 2 persamaan. Ini persamaan 1, misalnya saya tuliskan gitu. Persamaan 2-nya saya tuliskan apa di situ? X1 plus 3X2 sama dengan min 1. Kalau X1-nya sama dengan 0, maka saya akan punya X2-nya berapa? Min 1/3. Min 1/3. Kemudian kalau X2-nya sama dengan 0, maka saya akan punya X1-nya berapa? Min 1. X1. Kayak gini. Nah, dari sini tadi kita punya titik. Titik berapa di sini? 0, min 1/3. 0, min 1/3 di mana? Di bawah.
0,-1/3 ada di sini ya kira-kira. Nah, kemudian dari titik ini kita akan punya apa? Dari ini 0,1. Sorry, min 1,0. Ya, min 1,0 ya. Berarti di mana? Ya, kira-kira di sini gitu ya. Nah, berarti dari titik ini nanti kalau kita tarik garis lurus, berarti kita akan punya ini kan? Ini yang biru ini adalah persamaan garis yang X1 ditambah 3X2. Nah, artinya apa? Sistem persamaan ini dia berpotongan di satu titik. Di sini kan? Iya enggak? Ya enggak kayak gitu. Nah, berarti titik potong ini yang ada di sini itu merupakan solusi sistem persamaan linear yang ini tadi. Nah, itu ya, misalnya ini sistem persamaan linear 1 gitu ya. Saya bilang kayak gitu, berarti ini adalah solusi sistem persamaan linear yang pertama, kayak gini. Nah, ini solusinya tunggal atau banyak? Tunggal, Bu. Tunggal, karena titik potongnya hanya di itu saja. Kayak gitu. Seperti itu ya. Berarti yang ilustrasi secara geometri dari poin A itu kayak gini, dan sistem persamaan linear kayak gini, itu adalah sistem persamaan linear yang memiliki solusi tunggal, karena titik potongnya hanya satu. Kayak gitu. Oke. Yang poin B, gimana ini? Kita punya dua sistem ini. Misalnya dari ini, sistem persamaan yang pertama, kalau saya punya X1-nya 0, maka saya akan punya X2 berapa? Dari yang pertama ini? Halo? Udah pada nyimak nilai? 1/3. Ya, 1/3. 1/3. Berarti di sini nanti saya akan punya titik 0,1/3. Kemudian nanti kalau saya punya, masih di sini ya, saya punya X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya akan ketemu berapa? Di sini. 1. Berarti nanti saya akan punya titik 1,0. Kemudian untuk yang persamaan ini, kalau saya punya X1-nya 0, maka nanti saya akan punya X2-nya berapa? 0. Kemudian kalau saya punya X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya akan sama dengan 0. Berarti di sini saya akan punya titik 0,0, di sini juga 0,0. Oh, ternyata saya belum cukup ini. Kalau hanya punya ini, berarti saya ibaratkan saya punya X1-nya 1. Saya misalkan kayak gitu ya. Berarti nanti X2-nya berapa? Kalau X1-nya 1 masuk ke persamaan ini. Min 1/3. 3, kayak gitu. Oke, kemudian dari sini saya punya titik 1, min 1/3. 1/3. Kemudian kita gambarkan di bidang XY. Ini misalnya sumbu X1, ini sumbu X2, itu ya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu persamaan garis yang ini. Tadi saya punya titiknya 0,1/3. 0 X1-nya 0, ininya 1/3. Berarti ya kira-kira di sini gitu ya. Ini 0,1/3. Kemudian titik yang kedua di sini berapa? 1,0. 1,0 kira-kira di sini. Ini 1,0 kayak gitu. Berarti ini persamaan pertama ini kalau saya buat grafiknya, ini adalah persamaan garis lurus. Kayak gini kan? Ini adalah grafik untuk X1 ditambah 3X2 sama dengan 1. Kemudian yang persamaan kedua, tadi saya punya titiknya di 0,0 dan berapa di situ? 1, min 1/3. 1, min 1/3. Berarti nanti saya akan punya di situ X1-nya 1. Di sini ya, kurang lebih 1. Kemudian ini 1, ininya min 1/3. Min 1/3 ya kira-kira di sini. Berarti nanti kita akan punya titik kayak gimana itu? 1, min 1/3 di sini ya. 1 itu bukannya di kanan, Bu? Iya, sorry. Satunya di kanan. Ini ya. Sorry.
Ini ya berarti 1, min sepertiga. Berarti di sini ya. Nah, berarti grafiknya gimana? Begini kan? Ya, kayak gitu ya. Nah, Ini tadi 0,0, di sini 1, min sepertiga. Nah, sekarang perhatikan. Ini tadi garis secara geometri untuk persamaan garis X1 plus 3X2 sama dengan 1. Kemudian yang ungu ini untuk X1 ditambah 3X2 sama dengan 0. Persamaan garis ini berpotongan nggak? enggak. Nggak. Artinya dia punya solusi nggak? Enggak punya. Nggak. Nah, berarti secara geometri, suatu sistem persamaan, dua persamaan dan dua variabel, kalau dia tidak punya solusi itu berarti dia sejajar, kayak gini. Iya. Dia berarti sistem yang tidak punya solusi secara geometri kayak gini gambarnya ya. Oke, kemudian ya, saya punya suatu sistem persamaan linier yang bentuk persamaannya itu di sini X1 ditambah 3X2 sama dengan 1, dan persamaan yang kedua itu adalah 2X1 ditambah 6X2 sama dengan 2. Kayak gini. Nah, berarti kalau seperti ini, sistem persamaan yang dari persamaan yang pertama, kalau X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya kita akan punya berapa di situ? Sepertiga ya. Ya enggak? Kemudian dari sini kita akan punya titiknya 0,1/3. Nah, kemudian nanti kalau X2-nya yang 0, kita akan punya X1-nya berapa? 1. Berarti saya akan punya titik apa ini? 1,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, nanti kita punya X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya akan sama dengan berapa? Sepertiga juga kan? Sepertiga. Akan sama dengan sepertiga juga. Kemudian kalau X2-nya yang 0, maka nanti X1-nya akan sama dengan 1. Nah, ini nanti akan menghasilkan titik 0,1/3 yang di sini titiknya 1,0. Kemudian kalau kita bawa ke R2, bidang R2 itu ya, ini sumbu X1 ke sama sumbu X2, berarti nanti kita punya dari persamaan yang pertama tadi kita punya titik ini kan, 0,1/3 berarti ada di sini. Kemudian 1,0 kira-kira di sini itu ya. Berarti saya punya persamaan garis yang pertama itu adalah X1 ditambah 3X2 sama dengan 1. Nah, kemudian dari yang di sini kita punya sama nih kumpulan titiknya di 0,1/3 dan 1,0. Nah, berarti nanti untuk persamaan garis yang ini, saya tarik garis lurus, misalnya di sini saya kasih ini, berarti kan dia menimpa nih. Sepanjang ini kan? Ini persamaan yang biru ini siapa? Tadi 2X1 ditambah 6X2 sama dengan 2. Nah, sekarang coba perhatikan, dua persamaan ini dia berhimpit. Kalau dia berhimpit artinya apa? Solusi banyak bukan? Solusinya banyak. Iya, dia kan berpotongan di banyak titik kan, ini artinya. Dita hingga titik, berarti sistem persamaan yang seperti ini secara geometri dia merupakan sistem persamaan yang konsisten. Namun apa? Solusinya banyak. Kayak gitu. Nah, yang kayak gini tadi itu apa? Sistem persamaan yang tidak tunggal. Tidak konsisten yang ini. Oh, tidak. Ya. Yang tidak tunggal yang ini, Dara ya. Ini kan konsisten tapi solusinya banyak. Berarti dia punya solusi tapi dia tidak tunggal. Oh ya, oke, Bu. Ya. Kalau yang tunggal, yang ini tadi, dia solusi sistem persamaan linier. Ini adalah sistem yang konsisten tapi dia solusinya tunggal. Kayak gitu ya. Jadi
seperti yang tadi kita pelajari di awal, bahwasanya sistem persamaan itu memiliki dua kemungkinan, yaitu dia konsisten dan tidak konsisten. Ketika dia konsisten, dia pun juga memiliki dua kemungkinan, yaitu apa? Konsisten dengan solusi yang tunggal dan tidak konsisten dengan solusi banyak, kayak gitu ya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, berarti kalau misalnya dia solusinya banyak, Ya, udah pasti berhimpit ya, Bu ya? secara geometri seperti itu, berhimpit. Oh ya, oke. Karena ini yang kita pelajari baru dua variabel ya. Dua variabel, dua persamaan. Jadi kita bisa menggambarkan secara geometrinya kayak gini gitu. Tapi nanti ketika dia gede, misalnya M-nya 10, N-nya 10, itu nanti sudah kita sudah susah dan bahkan nggak bisa mungkin ya menggambarkan secara geometri. Jadi tinjauan geometri ini yang kita kaji untuk yang masih bisa kita lakukan, yaitu sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua variabel kayak gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi kayaknya ada yang mau nanya. Bu, boleh ke definisi yang awal nggak, Bu, tentang SPL, Bu? Boleh. Sebentar, ini saya save dulu. Tunggu ya, agak lemot laptopnya, udah mulai lelah dia. Ya, yang ini Arsyad. Bentar. Yang tentang konsisten sama tak konsisten tadi, Bu. Ya, ini. Jadi yang konsisten itu tuh berarti ada dua kemungkinan, Bu. Berarti Ya. solusi tunggal sama solusi banyak ya, Bu. Ya, jadi sistem persamaan linear ini dia punya dua kemungkinan, konsisten atau tidak konsisten. Kalau konsisten dia punya dua kemungkinan, yaitu solusinya tunggal dan solusinya banyak. Atau solusi tunggal atau solusi banyak. Oh, berarti yang tidak konsisten itu yang tidak memiliki sama sekali solusi, Bu. Ya, benar sekali.